Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video ini gue bakal prediksi Manchester United versus Tottenham Hotspur yang bakal berlangsung dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Old Trafford Kamis 20 Oktober 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Oke guys, kalau kita lihat performa saat ini Manchester United dan Tottenham Hotspur benar-benar selaras ya guys. Dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Man United dan Spurs sama-sama meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Kalau kita lihat juga di klasemen Premier League 2022-2023, Man United dan Spurs ini berada di posisi yang rapat ya guys. Man United ada di posisi 5 klasemen dengan 16 poin, sedangkan Spurs berada di posisi 3 dengan 23 poin. Menurut gue guys, perbedaan mencolok antara Manchester United dan Tottenham Hotspur hanya pada striker tajam milik Spurs, Harry Kane. Karena United tidak memiliki penyerang tajam yang konsisten ya guys. Harry Kane mampu menciptakan 1 gol dalam 5 laga Liga Inggris terakhir guys. Sekarang kita bahas Manchester United guys. Kalau melihat penampilan terakhir Man United melawan Newcastle United di Liga Inggris guys, menurut gue The Red Devils pertahanan terlalu terbuka. Duet back tengah United, Lisandro Martinez dan Rafael Varane bolak-balik membuang bola kurang mantap guys, sehingga Newcastle United mendapatkan second ball. Nah, yang paling parahnya guys, ketika gelandang Newcastle United Joelinton bisa mendapatkan peluang matang lewat 2 sundulan beruntun tanpa penjagaan dari lini belakang Man United. Pada sundulan pertama Joelinton, Lisandro terlalu lambat untuk menutup ruang tembak, sedangkan pada sundulan kedua Joelinton, itu Dalo yang kelamaan untuk menutup ruang tembak. Untung saja guys, sundulan Joelinton membentur Mister Gawang dan tiang gawang. Nah, menurut gue nih guys, Manchester United mesti memaksimalkan kelincahan dari Anthony dan Marcus Rashford. Kalau Anthony ya guys, itu pergerakannya benar-benar luar biasa dari sisi kanan penyerangan Man United. Bahkan bek kiri dari Newcastle United dan Burn itu sampai ditarik keluar pada menit ke-78 guys, karena keteteran menjaga kelincahan dari Anthony. Adapun Marcus Rashford yang masuk pada babak kedua untuk menggantikan Cristiano Ronaldo tampil sangat eksplosif. Rashford sempat memberikan umpan matang kepada Fred di tengah kotak penalti, tetapi sepakan kaki kiri Fred melenceng di sisi kanan gawang Newcastle United. Padahal kiper Newcastle United guys, Nick Pope sudah digocek oleh Marcus Rashford. Rashford sendiri mendapatkan kartu emas pada masa injury time setelah menerima crossing dari Casemiro guys, tetapi sundulan Rashford meleset tipis di sisi kanan gawang Newcastle United. Menurut gue, Marcus Rashford berpeluang bermain lebih awal ketika melawan Tottenham Hotspur dan Cristiano Ronaldo yang gantian menjadi super sub. Sekarang kita bahas squad Tottenham Hotspur guys. Tottenham Hotspur menurut gue tampil brilian dalam laga Liga Inggris terakhir melawan Everton guys. Sorotan pertama tentu untuk wingback kanan Spurs, Matt Doherty. Doherty ini tampil brilian guys, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Bahkan ketika ditarik keluar oleh Antonio Conte, Doherty mendapat pelukan erat dari Conte. Dan Conte membisikkan bahwa yes, lo sudah mendapatkan performa terbaik seperti pada musim lalu. Nah, Doherty berpotensi akan merepotkan ini dari sisi sayap pertahanan Manchester United. Selain Doherty guys, sorotan kedua menurut gue tentu saja untuk Harry Kane. Kane ini mendapatkan penalti ya guys ketika dijatuhkan di kotak terlarang. Saat itu Kane ingin menyambar bola muntah hasil sepakan Matt Doherty. Perpaduan yang brilian dari Doherty dan Kane. Nah, Kane akhirnya menciptakan gol penalti. Tetapi selain gol penalti guys, Harry Kane memainkan peran krusial ketika menjadi kreator utama dalam proses counter attack Spurs untuk gol kedua, di mana Kane dari tengah lapangan mengirimkan umpan terobosan kepada Rodrigo Bentancur yang berlari di sisi kiri pertahanan Everton. Bentancur kemudian mengirimkan umpan silang ke kotak penalti kepada Pierre-Emile Højbjerg yang melakukan overlap hingga kotak terlarang dan akhirnya berujung gol. Nah, tetapi guys, Spurs juga memiliki kelemahan. Terlihat ketika Højbjerg dan Christian Romero melakukan salah koordinasi ketika sama-sama kebingungan di tengah lapangan siapa yang mesti ambil bola. Akhirnya gelandang Everton Onana merebut bola,
melakukan sprint hingga kotak penalti Spurs dan melepaskan tembakan kaki kiri yang membuat supporter Spurs menahan napas. Nah, tetapi bola sepakan dari Onana masih melayang tipis di atas Mister gawang Spurs. Nah, menurut gue guys, Harry Kane, Son Heung-min dan Pierre-Emile Højbjerg yang akan menjadi andalan Spurs di Old Trafford. Kita masuk ke head to head nih guys. Dalam 3 pertemuan terakhir, Manchester United selalu berhasil menyerangkan 3 gol guys ke gawang Tottenham Hotspur. Nah, dalam 3 pertandingan tersebut, Manchester United juga selalu pulang dengan kemenangan. Man United 2 kali meraih kemenangan di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan 1 kali saat masih dibesut oleh Ralf Rangnick. Adapun Antonio Conte yang baru 1 kali melawan Man United bareng Spurs mengalami kekalahan dalam perjumpaan terakhir Manchester United versus Tottenham Hotspur. Nah, dalam pertemuan terakhir menghadapi Man United tersebut guys, Antonio Conte mesti menghadapi keberingasan Cristiano Ronaldo yang memborong 3 gol ke gawang pasukannya. Akan tetapi guys, Conte ini pelatih yang juga sudah berpengalaman menumbakan Manchester United. Secara keseluruhan dalam karirnya, Conte sudah 4 kali mengalahkan Man United. Meskipun guys, seluruh kemenangan Antonio Conte dari 7 perjumpaan yang sudah dia lakoni selalu tercipta ketika pasukannya bermain di laga kandang guys. Sekarang kita bahas tentang starter nih guys. Dari kubu Manchester United, mereka belum bisa menurunkan striker Anthony Martial yang masih mengalami cedera punggung dan gelandang Christian Eriksen yang masih belum bugar 100%. Sementara itu di kubu Tottenham Hotspur, mereka kehilangan 2 winger andalan, Richarlison yang masih mengalami cedera betis dan Dejan Kulusevski yang cedera hamstring. Berikut ini gue coba analisis prediksi susunan pemain inti terbaik dari Manchester United dan Tottenham Hotspur serta menampilkan komentar dari Erik ten Hag dan Antonio Conte di konferensi pers. Oke, kita mulai dari Manchester United guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada David De Gea, 4 back ada Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Luke Shaw. Di posisi 2 gelandang ada Casemiro dan Christian Eriksen. Di posisi 3 gelandang dan winger ada Anthony, Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Di ujung tombak ada Marcus Rashford. Berikut ini pernyataan Erik ten Hag di konferensi pers guys. Kami harus menjalani 4 laga dalam 10 hari. Untuk striker saya ingin mereka tetap bugar dan kami harus merotasi mereka. Kami memiliki masalah karena saat ini Martial tidak bisa merumput. Rashford kurang fit sehingga tidak memiliki energi untuk bermain penuh. Jadi kami harus membuat rencana untuk mengatasinya. Dari 4 pertandingan yang akan kami jalani, kami ingin memenangi 4 pertandingan itu atau setidaknya mendapatkan hasil dalam 4 pertandingan tersebut. Kita lanjut ke kubu Tottenham Hotspur guys. Menurut gue Spurs akan menggunakan taktik 3-5-2. Di posisi kiper Spurs akan menurunkan Hugo Lloris. 3 back ada Christian Romero, Eric Dier dan Ben Davies. Di posisi 5 gelandang dan wingback ada Matt Doherty, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Pierre-Emile Højbjerg dan Ivan Perisic. Di posisi 2 penyerang ada Harry Kane dan Son Heung-min. Berikut ini pernyataan dari Antonio Conte di konferensi pers guys. Memainkan begitu banyak pertandingan dalam waktu sangat singkat itu sangat-sangat sulit dan menjadi masalah bagi saya dan bagi klub. Karena Anda tidak memberikan kemungkinan bagi para pemain untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, kami harus mencoba mengatur sesi latihan dengan sangat bagus karena hanya dalam 2,5 hari kami harus kembali bermain. Pertandingan yang sulit. Dan ketika Anda bermain di Liga Inggris dan Liga Champions, Anda akan selalu berbicara tentang pertandingan besar. Terkadang, Anda bisa melakukan rotasi. Pada lain waktu, Anda harus beraksi dengan 11 pemain terbaik, tetapi risikonya sangat tinggi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys. Menurut gue, kiper dari kedua kubu bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Sejauh ini David De Gea dan Hugo Lloris selalu menjadi andalan dari timnya masing-masing guys. Di Liga Inggris 2022-2023, David De Gea total sudah melakukan 24 penyelamatan, sedangkan Hugo Lloris telah menorehkan 26 saves. Penampilan paling brilian David De Gea di Premier League musim ini terjadi ketika Manchester United menang 2-1 atas Liverpool di Old Trafford, di mana De Gea berhasil melakukan 5 penyelamatan penting. Sementara itu guys, aksi paling heroik dari Hugo Lloris di Premier League musim ini menurut gue ketika Spurs menang 1-0 atas Brighton, di mana Lloris mampu melakukan 4 penyelamatan krusial.
Menurut gue guys, laga Man United versus Spurs ini akan berjalan dengan ketat dan berujung dengan skor 1-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah pendapat dengan Bang Ian Tambunan atau justru melihat Manchester United atau Tottenham Hotspur yang bisa meraih 3 poin? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.